Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan pembelajaran kita. Belajar baca kitab dari kitab Fikih Al-Asma'il Husna li Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita sudah masuk ke bagian ke-6, subbab bagian ke-6 dari muqaddimah. Nah, kalau di PDF bisa antum lihat buka di halaman 26. Baik, judulnya adalah qala al-muallif hafizahullahu taala iqtida'u asma'illahi li athariha min al-ubudiyyati. Iqtida' konsekuensi atau pengaruh keharusan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya dari perkara ubudiyah. Maksudnya apa? Bagaimana kita melihat pengaruh antara memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku kita dalam beribadah sehari-hari. Baik. Jadi ada korelasi antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Inna asma'allahil husna wa sifatahul uliya muqtadiyatun li athariha minal ubudiyyati wal amri iqtida'uha li athariha minal khalqi wat takwin. Sungguhnya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu memiliki pengaruh terhadap ibadah. Dan masalah adanya pengaruh dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya terhadap ibadah itu sama seperti pengaruh di bab sebelumnya yang kita bahas dari al-khalq wat takwin dalam masalah penciptaan. Jadi ada pengaruh apa tidak antara nama-nama Allah dan makhluk hidupnya? Ada. Nah, sekarang kita bahas ada pengaruh apa tidak terhadap ibadah kita. Waqad madha al-haditsu an iqtidaiha li athariha al-khalqi wat takwin. Sudah lewat di bab sebelumnya. Madha artinya telah lewat. Telah lewat pembahasannya tentang iqtidaiha li athari min al-khalqi wat takwin. Bisa Anda merujuk ke bab sebelumnya. Wal haditsu huna fi iqtidaiha li athariha min al-ubudiyyah. Dan al-hadits huna, pembahasan kita di sini itu tentang pengaruh Asmaul Husna. Hadis ini kembalinya ke Asmaul Husna terhadap ubudiyah, terhadap penyembahan. Contohnya al-khudu' wal-zul wal-khusyu' wal-inabah wal-khasya wal-rahbah wal-mahabbah wal-tawakkul wa ghairu dzalika min anwa'il wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati adh-dhahirati wal-batinah. Apa pengaruh dari pemahaman kita terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tinggi terhadap sifat khudu, dzul, wal khusyu, sifat khusyu, sifat inabah, sifat khasyah, rahbah, mahabbah, tawakal. Ada pengaruh apa tidak antara pemahaman terhadap nama-nama tersebut dan juga jenis-jenis yang lain dari ibadah yang tampak ataupun tidak tampak. Fa inna kullasmin min asma'illahi wa kullas sifatin min sifatihi lahu ubudiyyatun khassah. Karena sebagaimana kita katakan di bab sebelumnya, setiap nama dari nama-nama Allah itu mengandung sifat. Ya, begitu juga setiap sifat-sifat dari sifat-sifat Allah itu mengandung ubudiyah khasah. Ubudiyah sisi peribadatan yang khusus. Yang mana itu merupakan muqtadayatiha, merupakan konsekuensi wa min mujibatil ilmi biha, dan keharusan yang harus kita terima ketika kita mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa tahaqquq bi ma'rifatiha, itu adalah pengaplikasian dari pengenalan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza muttaridun fi jami' anwa'il ubudiyyah allati 'alal qalbi wal jawari. Dan ini muntabaq, ini bisa kita terapkan untuk semua jenis peribadatan. Allati 'alal qalbi wal jawarih, entah ibadah itu dilakukan oleh hati atau oleh anggota badan. Karena ibadah itu ada dua macam, ibadah hati ataupun ibadah anggota badan. Ibadah hati itu yang tidak tampak seperti rasa takut kepada Allah, rasa cinta, tawakal dan sebagainya.
Adapun ibadah jawarih yaitu yang tampak seperti salat, puasa, zakat dan seterusnya. Wa bayanu dzalik, penjelasannya bahwasanya seorang hamba idza alima bi tafarrudir rabbi ta'ala bid-dharri wan naf'i wal 'ata'i wal man'i wal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatah fa inna dzalika lahu ubudiyyat at-tawakkul 'ala Allah batinan wa lawazim at-tawakkul maratihi zahiran. Penjelasannya, perinciannya bahwasanya seorang hamba jika dia mengetahui bahwasanya tafarrudir rabbi ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dalam masalah ad-dar, memberikan mudarat, wal nafa, memberikan manfaat, wal ata, memberikan pemberian, wal mana, mencegah pemberian, wal khalq, menciptakan, wal rizq, memberikan. Maksudnya Allah hanya sendirian dalam melakukan hal ini. Wal ihya, Allah hanya sendirian dalam menghidupkan, wal imatah, dan Allah hanya sendirian dalam mematikan, dalam mewafatkan. Fa inna dzalika yathmuru lahu ubudiyat tawakkul. Maka kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah itu saja yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, bisa memberikan rezeki, bisa menciptakan, bisa menghidupkan atau mematikan, maka hal tersebut yathmuru lahu, membuahkan, akan membuahkan bagi dia apa? Ubudiyat tawakkul. Dia akan memiliki perasaan tawakal dalam hatinya karena dia mengetahui tidak ada manusia yang bisa mencegah Allah dari memberikan rezekinya. Batinan, dia tawakal dari segi batinnya, bagian dalam, bagian yang tidak tampak, hatinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lawazimat tawakkul wa samarati zahiran, dan juga dia akan membuahkan apa? Membuahkan lawazim tawakkul. Apa buah atau korelasi, konsekuensi dari tawakal itu sendiri secara zahir. Jadi kita bertawakal dalam hati, itu tawakal batinan. Kemudian hasil dari tawakal itu kita berusaha, kemudian kita pasrah. Nah, itu yang zahirnya. Jadi ibadah tawakal itu awalnya dari batin dulu, baru kemudian zahir, dan itu merupakan buah dari pengenalan kita terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, sebagaimana Allah firmankan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdih. Dan bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, wa sabbih bihamdih, dan pujilah dengan pujian-pujian kepadanya, wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui terhadap dosa-dosa para hambanya. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada zat yang al-aziz ar-rahim, yang maha perkasa lagi menyayangi. Wa qala ta'ala rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah rabbul masyriq, Rabbnya al-masyriq wal maghrib, bagian timur ataupun bagian barat, maksudnya ufuk timur, ufuk barat, itu Rabbnya hanya satu, itu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai wakilah, sebagai sandaranmu. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa idza 'alima al-'abdu bi anna Allah sami'un basirun 'alimun la yakhfa 'alaihi mithqalu dzarratin fis samawati wal ardh. Maka jika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maka tentu tidak tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, mithqalu dzarrah, meskipun seberat dzarrah, fis samawati wal ardh, entah itu di langit ataupun di bumi. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa, bahwasanya Allah itu mengetahui perkara yang tersembunyi, perkara yang rahasia. Wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui kha'inatal a'yun, bisikan-bisikan hati, wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh hati-hati orang. Wa annahu tabaraka wa ta'ala ahata bi kulli syai'in ilma, bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi segala sesuatu. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah maha mampu menghitung segala sesuatu. Faman 'alima bi ittila'illahi 'alaihi wa ru'yatihi lahu ihata bihi fa inna dzalika yathmuru lahu hifdzal lisani wal jawarihi wa khataratil qalbi an kulli ma la yudillahu wa ja'ala ta'alluqati hadhil a'dha'i bima yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Maka barang siapa mengetahui bahwasanya Allah ittila'illahi 'alaihi, bahwasanya Allah mengawasinya,
wa ru'yatihi, Allah melihatnya, wa ihatatihi bihi, dan Allah melingkupinya. Fa inna dzalika, maka pengetahuan itu akan menimbulkan, akan membuahkan hifdzul lisan, penjagaan lisan. Kalau kita tahu bahwa Allah mengawasi kita, tentu kita akan menjaga lisan kita. Jawari, kita menjaga anggota badan kita. Ratil qalbi, bahkan kita menjaga bisikan hati. Bisikan hati, kita menjaganya dari apa? An kulli ma la yurdillah, dari perkara, dari semua hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ta'alluqati hadzal a'dha bima yuhibbuhu Allah wa yarda, dan menjadikan keterkaitan semua anggota badan tadi dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Dan menjadikan ta'alluqat, jadi anggota badannya semua dikaitkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir ini diridhoi Allah, tidak. Sebelum dia melangkah, sebelum kakinya dia gunakan untuk melangkah, dia berpikir ini diridhoi oleh Allah atau tidak, dicintai oleh Allah atau tidak. Belum dia menggunakan tangan untuk memegang sesuatu, dia berpikir ini diridhoi oleh Allah atau tidak, begitu seterusnya. Qala Allah Ta'ala alam ya'lam anna Allah yara, apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah itu Maha melihat. Wa qala ta'ala wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wa qala ta'ala i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Allah katakan lakukan apapun yang kalian inginkan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang, melihat apa yang kalian lakukan. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.